first episode dari Setara ini. Dan di sini gue nggak sendirian nih teman-teman. Kita bakal ngepo-ngepo tentang Duta ITERA bareng pemenang Duta ITERA 2021. Langsung aja kita panggil. Ada Kak Vero, Juna, Kak Firia, dan juga ada Kak Joshua Geraldine. Halo teman-teman, ayo masuk sini. Oh my god. Boleh duduk sebelah aku, Kak. Wow, ayo duduk dong. Temenin aku di sini di episode pertama dari Setara. Jadi di sini kita mungkin nanti kita bakal memulai acara ini dengan have fun aja ya, nggak usah tegang-tegang, nggak usah formal-formal, karena kita bakal ngepo-ngepoin secara tuntas biar teman-teman di rumah tuh nggak pada bingung kalau misalnya mau daftar Duta ITERA. Mungkin perkenalan dulu kali ya, biar teman-teman makin tahu nih, nggak penasaran. Dari Kak Vero dulu deh, boleh kenalan prodinya dari mana dan juga memenangkan nominasi apa di Duta ITERA 2021. Oke, halo Sobat Duta, perkenalkan nama saya Veronica Indah Puspahati dari Desain Komunikasi Visual Angkatan 2020. Saya merupakan Grand Winner Duta ITERA tahun 2021. Senang banget gak sih gue duduk di sebelah pemenangnya langsung, oh my god. Jadi insecure boleh gak ya? Oh my god, cantik banget soalnya dari deket nih. Terus kalau misalnya boleh lihat-lihat sebelah sana kan ganteng-ganteng semua nih ya. Ya cewek-cewek langsung pada mendesir hatinya nih. Boleh dong perkenalan dari yang deket sini dulu deh, dari Juna. Boleh kenalan ke teman-teman Sobat Duta di rumah. Halo Sobat Duta, perkenalkan nama saya Arjuna Baharan Karani dari program studi Teknik Biomedis Angkatan 2021. Dan di sini saya merupakan Grand Winner Duta ITERA 2021. Bojo dinasnya Kak Vero ya. Ya, seru banget ya. Oke, boleh sebelahnya langsung deh. Halo Sobat Duta, kenalin nama aku Firia Pasya Aditya. Aku dari Sains Faktoria Angkatan 2020. Aku di sini sebagai first runner up dari Duta ITERA 2021. Juga punya pasangan gak sih di first runner up ini? Bang. Boleh dikenalin sekalian nih Kak? Oke, aku sekalian kenalin ya pasangan aku di first runner up Duta ITERA. Itu ada Kak Gracia Rismauli Silaban dari Teknik Geologi Angkatan 2019. Sayang banget ya Kak Gracia berhalangan hadir hari ini, tapi nggak apa-apa, kita bakal seru-seruan terus di sini. Dan di akhirnya yang paling ganteng yang menarik hati aku banget nih, ada Kak Joshua Geraldine. Bisa dong kenalan ke teman-teman. Halo Sobat Duta, kenalin aku Joshua Geraldine Silalahi, mahasiswa aktif dari program studi Teknik Pertambangan Angkatan 2020 sebagai second runner up Duta ITERA 2021. Oke, yang aku tahu juga Kak Joshua ini punya pasangan ya di second runner up Duta ITERA 2021. Bisa dikenalin sekalian nih Kak. Pasangan aku sebagai second runner up Duta ITERA 2021 yaitu Rara Fitra Oktora, mahasiswa aktif dari Teknik Kimia Angkatan 2020 sebagai second runner up Duta ITERA 2021. Seru banget ya, ternyata rame banget nih ya dari pemenang Duta ITERA 2021. Jadi santai aja, seperti yang aku bilang di awal tadi, kita bakal ngepoin tentang Duta ITERA 2021 dan 2022 ya tentunya, biar temen-temen nih makin yakin buat ikut daftar nih. Mungkin kalau misalnya boleh tahu nih ya, kan kita membahas Duta dan udah pakai selempang Duta juga nih. Kalau boleh tahu apa sih Duta ITERA itu? Mungkin dari Kak Vero. Oke, menurut aku Duta ITERA itu merupakan representatif dari mahasiswa ITERA, yang dimana mahasiswa ITERA tersebut merupakan menjadi contoh bagi mahasiswa yang lain yang dapat memberikan inspirasi kepada mahasiswa yang lain dan juga menjadi perwakilan ITERA dalam acara-acara di luar ITERA. Wow, seru banget ya, ternyata Duta ITERA tuh banyak banget kegiatan-kegiatannya nanti ya. Nah, kalau misalnya itu kan menurut Kak Vero nih, kalau menurut Juna nih sebagai bojo dinasnya Kak Vero, ada nggak sih perbedaan pengertian Duta ITERA menurut Juna? Oke, kalau menurut saya sendiri Duta ITERA adalah sebuah ambasador dari sebuah kampus yang dimana dia adalah sebuah role model dan juga sebuah cerminan dari sebuah kampus. Jadi orang-orang di luar itu melihat ITERA cukup tahu dari dutanya itu sudah tergambarkan ITERA seperti itu. Wow, iya sih, kalau aku ngelihat Duta, kalau ngelihat kakak-kakak juga tergambar ya ITERA-nya. Wow, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Pasti ITERA-nya tuh anak-anaknya seru maksudnya. Dan kalau misalnya ngomong-ngomong tentang Duta nih ya, pastinya kan banyak kegiatannya gitu nggak sih? Capek nggak sih? Enggak kan?
Ya dibilang capek, ada capeknya ada enggaknya. Ada enggaknya lah ya, Iya, aman lah ya aman. sebagai Juna yang Duta ITERA 2021 aman. Aman. Kalau misalnya dari Kak Firia nih, Duta ITERA itu menurut Kak Firia apa sih? Oke, kalau menurut aku sebenarnya sama juga sih sama yang udah diomongin sama Vero dan Juna. Jadi ya duta itu yang bakal jadi simbol dari mahasiswa di ITERA itu. Jadi saat orang ngelihat duta ITERA, mereka bisa langsung lebih kenal dalam nih terkait ITERA itu apa sih gitu. Jadi duta ITERA ini yang bakal nge-branding juga terkait kampus ITERA kita ini begitu. Wow, ternyata pas banget ya aku manggil kakak-kakak di sini karena kita nggak hanya tahu tentang Duta ITERA, kita juga bakal tahu tentang ITERA-nya. Dan kalau menurut Kak Joshua Geraldine atau yang biasa disapa dengan Bang Joger nih, kalau teman-teman tahu, nanti kalau misalnya ketemu di ITERA nih bisa banget sapa Bang Joger, halo Bang Joger gitu ya. Kalau menurut Bang Joger nih, apa sih Duta ITERA itu? Kalau menurut aku sendiri nih ya, Duta ITERA itu adalah seorang figur yang mencerminkan ITERA itu sendiri. Dan yang pastinya seorang duta itu harus bisa menginspirasi halayak banyak, khususnya mahasiswa ITERA. Wow, sangat menginspirasi banget ya. Kalau misalnya menjadi duta itu pastinya harus punya positive vibes gitu ya. Bener banget. Nah, kalau misalnya menjadi duta pasti kan ada awal mulanya nih ya. Motivasinya nih buat Bang Joger, kenapa bisa mau mendaftar Duta ITERA 2021 kemarin? Oke, kalau untuk mendaftar Duta ITERA kemarin itu motivasinya karena saya di sini melihat peluang bahwasannya saya dapat berkembang nih kalau saya itu dapat masuk ke Duta ITERA sendiri, karena saya melihat beberapa dari feeds Instagram dari duta-duta tahun sebelumnya, saya melihat potensi-potensi dari seorang mahasiswa itu dapat berkembang di Duta ITERA sendiri. Wow, pastinya sih, karena boleh banget nih ngepoin Duta Instagram Duta ITERA ya di Duta ITERA official ya kan. Pokoknya di situ emang bakal menginspirasi banyak orang nggak sih dari feeds-feedsnya. Kayak aku juga ngeliat, oh my god, pengen banget jadi Kak Vero. Kalau nggak kesampean ya, tapi nggak apa-apa karena di sini aku udah duduk bareng Kak Vero. Seneng banget sih pokoknya. Terus kalau misalnya itu kan motivasi dari Kak Joshua, dari Bang Joger ya. Kalau misalnya dari Kak Firia nih, kalau misalnya dilihat-lihat mirip Farhan Ruangguru nggak sih? Waduh. Mirip kan? Mirip banget. Coba deh buat Kak Firia, apa motivasinya? Oke, kalau kemarin sih aku daftar ke Duta ITERA itu karena dikenalin juga sama teman terkait Duta ITERA. Terus aku jadi tertarik untuk daftar karena ngelihat di situ ada kesempatan untuk bisa lebih berkembang dan nge-explore potensi aku, dan di situ aku bisa punya beberapa ide apa yang mau aku berikan juga untuk nge-branding ITERA-nya juga, ngenalin ITERA ke masyarakat umum supaya lebih dikenal juga ITERA-nya gitu. Wow, positif banget ya motivasinya biar mengenalkan ITERA ke kancah luar gitu ya. Wow, keren banget sih. Tapi aku pengen penasaran juga nih, motivasi dari Grand Winner Duta ITERA 2021 itu apa sih? Coba Juna bisa nggak kasih tahu teman-teman motivasi pertamanya mendaftar Duta ITERA waktu itu? Oke, untuk motivasi pertama pastilah kita tahu ada informasi Duta ITERA kan, dan saya tahu dari grup di sosial media waktu itu, dan saya searching di Instagram itu seperti kita dapat menunjukkan bahwa kita itu bisa lebih bermanfaat untuk orang lain juga, dan menjadi Duta ITERA kita bisa keluar dari comfort zone. Kita bisa keluar dari zona nyaman kita tunjukkan bahwa kita memiliki sisi yang belum kita keluarkan sebelumnya. Oleh karena itu saya ingin menunjukkan di Duta ITERA ini dan juga bisa sebagai acuan teman-teman untuk menjadi level teman-teman selanjutnya. Wow, the next level gitu ya. Pokoknya bagus banget sih, motivasinya keren-keren banget. Pantes sih jadi duta ya, keren banget. Tapi ngomong-ngomong nih, yang di sebelah aku kan cantik-cantik diem-diem gini. Apa sih motivasinya, kok bisa sih waktu itu ngikut dan alhamdulillahnya malah jadi juara satunya nih? Kalau dari aku sendiri ya, motivasi awal aku itu karena aku mau ngembangin diri aku sendiri biar selama perkuliahan ini aku nih nggak cuma jadi mahasiswa yang cuma kuliah pulang. Jadi aku mau ada berguna dan bermanfaat untuk kampus yang aku kuliah di ITERA ini ya. Nggak jadi mahasiswa kupu-kupu nih, perlu di notes ya teman-teman, jangan kuliah pulang mulu
biar kita punya kegiatan positif bisa banget joinnya di Duta ITERA. Mantep banget nih ya. Dan kalau misalnya ngomong-ngomong tentang Duta ITERA, motivasinya udah ada, pastinya kalian melihat benefit kedepannya nggak sih? Kayak apa ya yang bakal gue dapetin kalau misalnya jadi Duta ITERA atau join ke kepanitiaan ini? Mungkin selama prosesnya walaupun gak menang mungkin kan punya benefitnya nggak sih? Mungkin bisa kasih tahu nih teman-teman, apa sih benefitnya mungkin selama proses karantina, selama menjadi Duta ITERA. Kalaupun kalian mendaftar nih teman-teman sobat Duta di rumah, kalau misalnya daftar tuh pasti ada benefitnya. Boleh dikasih tahu dari Juna nih mungkin. Oke, untuk benefitnya ya, benefit yang dirasakan mungkin dari diri sendiri itu pertama yang paling saya rasakan adalah manners. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana bertata etika yang baik dan juga tata cara bersosialisasi dan berpakaian pun juga diajarkan, dan juga public speaking tentunya diajarkan di Duta ITERA ini. Lalu untuk benefit yang lain yaitu untuk sebelumnya saya merasakan saya adalah orang biasa ya, jadi kayak nggak ya, julid ya. Iya, kayak nggak ada yang kenal, terus kayak biasa-biasa aja. Dan dari Duta ITERA ini saya mendapat kesempatan untuk menunjukkan siapa diri saya dan dapat diakui, lalu kita dapat menambah teman-teman dan relasi yang lebih banyak seperti itu. Wow, seru banget ya join Duta ITERA, dapat relasi yang banyak. Dan gak hanya itu, ternyata manfaatnya banyak banget. Public speakingnya juga jadi bagus, stylish terus, on point banget ya, altidian setiap hari. Emang kelihatan sih di sini hari ini sangat menawan hati banget ya penampilannya. Mungkin dari Kak Vero nih, apa nih benefit yang Kak Vero rasakan kalau menjadi Duta ITERA dan selama prosesnya menjadi Duta ITERA? Yang aku rasakan, yang pertama itu lingkungan relasi aku tuh lebih luas. Yang sebelumnya aku cuma kenal dengan mahasiswa di kafe yang beberapa saja, tapi setelah mengikuti Duta ini menjadi lebih banyak dari berbagai prodi yang lain. Lalu juga dari public speaking yang dulu aku benar-benar ketakutan untuk ngomong di depan secara umum, tapi di Duta ini diajarin untuk gimana cara public speaking yang baik dan benar, dan itu juga ngajarin gimana cara kita berani untuk ngomong di depan umum. Dan banyak banget sih tentang pengawasan tentang ITERA, lalu tentang bagaimana cara mengembangkan diri sendiri dan bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, yang bila mana kita memiliki kekurangan dapat kita ubah menjadi kelebihan atau keunikan dari dalam diri kita sendiri. Wow, gila, tepuk tangannya dong. Gila. Oke, gila ya, ternyata motivasi dan benefitnya tuh selaras ya, banyak banget gitu ya. Kita udah punya motivasi untuk ikut, terus ternyata benefitnya juga banyak banget. Keren banget sih, kayak sebenarnya juga kalian teman-teman tahu nggak sih, karena relasinya udah banyak nih, karena sebenarnya Grand Winner Duta ITERA 2021 itu kemarin udah muncul di PPLK ITERA 2022, bener nggak? Bener banget. Karena kemarin di CUI Collaboration Unit ITERA 2020 itu juga ada nih Juna sama Kak Vero, bener kan? Bener banget. Jadi kemarin aku juga ngeliat pesonanya sebagai duta tuh keren banget sih, kayak menyapa para maba gitu ya. Oh my god, seru banget, kerasa aura-aura dutanya gitu ya. Kalau misalnya benefit atau manfaat yang dirasain Kak Vero sama Kak Juna udah, dari Kak Joshua nih gimana nih? Oke, mungkin aku cuma nambahin sedikit aja ya di benefit. Soalnya tadi udah diambil semua sama Vero sama Arjuna tadi benefitnya. Iya, banyak banget ya emang ya. Sama aja sama mereka, kayak dari public relation, public speaking, dari self improvement, self love, terus ada dari cara kita nge-treat orang gimana, dari manners juga, attitude, dari itu juga bakalan diajarin cara makan yang proper. Wow. Di Duta kita diajarin cara makan yang proper, cara menghadap orang-orang penting di ITERA, cara menyambut tamu penting. Kayak kemarin kita udah nyambut tamu penting, yaitu dari USMC, kedutaan Amerika Serikat datang ke ITERA, kita yang nyambut. Oh my god, keren banget, tepuk tangannya boleh. Keren banget ya. Ada lagi nggak sih Kak? Kalau mungkin dari aku itu aja, ya, biar Vira emang juga kedapatan. Iya, bagi-bagi ya. Emang baik banget tuh Bang Joger. Aduh, Bang Joger ngomong-ngomong jomblo nggak sih?
Boleh langsung WA aja. Oh ya aja bisa lah ya, nanti aku hubungin di belakang ya Bang. Oke, kalau dari Kak Firya nih, benefitnya apa nih, manfaat yang Kak Firya rasakan? Oke, terkait benefit menjadi bagian dari Duta ITERA itu sebenarnya sama aja sih yang udah mereka bilang ya kan, ulang-ulang lagi ntar kalau aku sebutin lagi. Tapi menurut aku yang paling aku rasain, buat aku sendiri yang paling aku rasain itu keluar dari zona nyaman. Itu bener-bener benefit yang apa ya, berguna banget buat diri aku, karena kalau aku terlalu nyaman di zona nyaman aku nggak bakal bisa mengeksplor potensi yang aku punya, aku nggak bakal bisa nunjukin siapa sih aslinya Firya itu gitu. Kayak dengan Duta ITERA ini bisa jadi tempat aku bisa mengeksplor potensi dan memanfaatkan potensi yang aku punya dengan baik gitu. Wow, gila keren banget sih, keluar dari zona nyaman. Jadi mengingatkan aku pada lagunya Zona Nyaman. Mungkin nanti bisa diputar? Oh enggak lah ya, banyak banget permintaannya ya ke divisi ini. Tapi tenang aja, karena emang benefitnya banyak. Pastinya juga karena yang dilakuin sebagai duta itu banyak gak sih? Mungkin dari selama karantina, banyak kan proses-proses menjadi duta itu juga nggak singkat itu. Makanya banyak banget yang kalian hadapi dan kalian dapetin tentunya. Mungkin boleh di-spill nih dari grand winnernya, mau nggak sih spill mungkin nanti tahapan kalau misalnya kakak-kakak teman-teman sobat duta di rumah mau daftar duta tuh nanti bakal ada apa aja sih? Dari aku. Iya. Nanti kalau kalian mau daftar Duta ITERA, kalian bakal melalui beberapa tahap. Beberapa diantaranya yaitu kalian akan ada ujian tertulis, dan sebelum ujian tertulis kalian juga diminta untuk menyerahkan CV. Lalu setelah lolos ujian tertulis, kalian akan ada ujian wawancara. Lalu selanjutnya kalian akan karantina selama 1 bulan. Oh iya. Ya itu nanti setiap Sabtu Minggu. Kalau di waktu saya sedang karantina itu setiap Sabtu Minggu. Lalu setelah karantina kalian akan menuju ke Malang Grand Final. Wow, lama banget ya prosesnya, pantesan benefitnya tuh banyak banget. Tapi emang keren banget sih Duta ITERA ini, karena menjadi duta itu nggak gampang kan pastinya. Karena emang banyak banget yang perlu disiapkan untuk menjadi figur Institut Teknologi Sumatera, duta kampusnya gitu ya, brand ambassador-nya gitu kan. Nah kalau misalnya di karantina itu kan tadi udah disebutin ya, karantina itu ngapain aja sih Kak selama Sabtu Minggu di 1 bulan itu tuh ngapain aja sih kalau boleh tahu? Oke, jadi selama karantina itu kita bakal dapat banyak banget materi dari panitia, yang dimana materi itu kita didatengin dari orang-orang yang benar-benar berpengalaman. Jadi kita bakalan benar-benar dapat infonya tuh dari yang orang terpercaya. Dan selain materi, kita juga ada pembelajaran seperti bagaimana cara berjalan yang baik dan benar, bagaimana cara etika saat makan, lalu dan masih banyak yang lain. Wah, banyak banget ya selama 1 bulan itu. Kayak seperti yang tadi benefit-benefit itu didapetin juga selama karantina nggak sih? Emang keren banget nih Duta ITERA. Langsung pada pengen join nggak sih Sobat Duta? Pengen! Suaranya udah sendiri ya. Aduh, excited sendiri. Apakah aku bisa nih join Duta ITERA 2022? Bisa dong. Pasti Aku udah bisa. masuk circle, bisa join Duta. Kayaknya udah semangat banget untuk memulai perkuliahan 2022 ini sih kalau gue jadi Duta. Tapi enggak sih, aku mau nemenin kalian aja di sini di Setara Sauta Cerita Duta ITERA. Aduh, keulang lagi ya. Nah, kalau misalnya tadi kan banyak banget nih ya kegiatannya, pastinya itu butuh time management yang baik nggak sih? Kayak cara mengatur waktu untuk fokus ke karantina, fokus ke perkuliahan kan juga tetap berlangsung, terus juga ada kegiatan dari kepanitiaan, terus juga ada mungkin ada yang ikut UKM ataupun organisasi-organisasi lainnya, itu pasti mungkin perlu time management yang baik ya. Mungkin nanti aku bisa tanya dari Kak Firya nih sebagai first runner up Duta ITERA 2021. Mungkin pendapat Kak Firya nih, time managementnya gimana sih untuk mengatur waktunya gitu? Nah, kalau di awal-awal sendiri aku juga emang agak kewalahan ya kan, karena balik lagi aku baru keluar dari zona nyaman aku. Tapi di situ selama karantina aku nggak sendirian, ada teman-teman lainnya. Salah satunya Junaidan Jogger ini, kami karantina bareng dan di situ sama-sama saling sharing gimana caranya biar kita tetap bisa menyeimbangkan dalam karantina itu dengan kegiatan lainnya seperti akademik maupun kegiatan di UKM dan juga di himpunan
program studi kami gitu. Nah jadi buat teman-teman gak usah takut kalau nanti karantina nggak bisa ngebagi waktunya, karena selama karantina kalian bakal ketemu orang-orang keren, kalian bakal ketemu orang-orang yang hebat-hebat. Di situ bakal sama-sama saling support kok, serius bakal saling support dan saling ngebantu gimana caranya tetap bisa bareng-bareng nyelesain karantina secara bersama-sama gitu. Wow, keren banget ya ternyata. Tapi kalau misalnya itu kan menurut Kak Firya ya, time management orang itu kan beda-beda ya. Apalagi tadi Kak Firya baru keluar dari zona nyamannya. Tapi keren banget sih, tolong dong applause-nya buat Kak Firya. Mantep banget nih, boleh dicontoh teman-teman. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya kalian bakal takut kewalahan mengolah waktu. Ini ada contohnya, udah di depan mata, bisa jadi duta walaupun keluar dari zona nyamannya. Itu dari Kak Firya ya teman-teman. Kalau misalnya dari Juna nih, gimana sih time management kamu untuk mengatur waktunya gimana? Oke, untuk time management sendiri, saya punya sedikit ilmu nih buat teman-teman. Jadi untuk time management, saya menggunakan tabel prioritas. Jadi ada namanya urgent, important, urgent non important, sama not urgent, important, sama not urgent, not important. Nah, dari situ kita bisa nyusun nih, kita bisa ngira-ngira mana kegiatan-kegiatan dan hal yang harus kita kerjakan dahulu yang urgensinya sangat darurat, terus kalau enggak yang sangat penting gitu, kita bisa mengira-ngira kita kerjakan yang mana dulu gitu. Nah, untuk skala prioritas saya tentunya mementingkan akademik, dan di Duta ITERA ini tenang aja, akademik juga tetap diprioritaskan. Seperti saya kemarin, walaupun pada saat karantina juga saat ada kelas itu kita boleh izin dan ikut kelas seperti itu. Jadi itu time management saya, menurut saya seperti itu. Oke, keren banget ya. Emang namanya ilmu manajemen waktu itu perlu banget ya. Dari yang paling penting, mungkin itu dari Kak Juna ya, dari yang paling penting, terus yang ada not important, ada pokoknya yang penting, terus ada yang urgent banget nih, pasti dikerjain duluan, tentunya akademik. Dan tenang aja tuh, dari bocoran dari Kak Juna, akademik di Duta ITERA ini juga penting ya. Namanya juga menjadi brand ambassador Institut Teknologi Sumatera, harusnya tetap mempunyai otak yang cemerlang, betul? Benar. Betul sekali. Nah itu kalau menurut Kak Juna. Kalau menurut Kak Vero nih, gimana nih time manajemennya? Pastinya cantik-cantik gini juga kan banyak kebutuhan yang perlu diuruskan ya. Ya kalau dari aku sendiri kurang lebih sama seperti Juna dan Firya. Nah tapi kalau saran dari aku, kalau kalian ada tugas atau ada pekerjaan, kalian jangan tunda-tunda. Kalau memang kalian itu masih ada waktu luang, langsung kerjain aja. Jangan mikir nanti aja, masih bisa. Tapi kalau masih emang kalian luang dan nggak ngapa-ngapain, langsung kerjain aja. Dan itu bisa ngebantu kalian banget, biar kalau misal ada kegiatan yang lain, kalian tuh nggak kepikiran dengan pekerjaan yang lain itu. Wow, tepuk tangannya dong. Udah cantik, pinter ya, akademiknya selalu dinomorsatukan. Tugas jangan ditunda-tunda ya, Besti. Halo Sobat Duta, kalian mau daftar Duta, tugasnya jangan lupa dikerjain ya, bener? Oke, tadi itu dari Kak Vero ya. Kalau misalnya dari Bang Joger nih, gimana nih time manajemennya? Kalau dari aku sendiri ya, time management itu sama kayak Juna, menggunakan skala prioritas. Nah tapi saran dari aku sendiri, kita tuh harus jaga diri kesehatan. Karena kalau misalnya diri kita sakit, kita nggak bakal bisa ngikutin duta, akademik, mau tugas dari himpunan segala macam ya, UKM, kita nggak bakal bisa jalani itu semua. Terus kita harus menciptakan lingkungan yang kita senang datangin. Di Duta ITERA itu pastinya kita akan menciptakan lingkungan yang sangat-sangat nyaman dan menyenangkan. Wow, jadi makin penasaran gak sih Duta ITERA 2022? Karena udah di spoiler nih sama Bang Joger kalau lingkungannya tuh sangat menyenangkan. Bener banget gak sih? Kayak bakal ketemu teman-teman yang keren-keren, bakal pengen sama-sama improve gitu gak sih self-nya gitu. Kalau misalnya itu kan dari Bang Joger juga perlu di poin juga nih notes ya, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting. Kalau misalnya kalian gak sehat, nanti jadi nggak bisa daftar duta, terus nanti akademiknya juga ketinggalan. Tapi tenang aja, karena aku juga di sini diperhatiin sama Bang Joger ya, kesehatannya, oh my god. Jadi inget nih, kesehatan tuh perlu banget sih emang ya kalau untuk mengejar sesuatu.
Nah kan itu udah bahas-bahas tentang banyak banget ya tadi di awal tentang Duta ITERA itu apa. Kita bener-bener ngepoin ya tentang Duta ITERA, terus kegiatannya di Duta apa, manfaatnya apa. Kalau boleh tahu nih ya, hal apa aja sih yang didapetin perbedaannya kalau udah jadi duta dan sebelum jadi duta nih? Apa dari, aduh jadi bingung ya dari mana, karena keren-keren banget narasumber kita hari ini. Boleh dong tepuk tangan sekali. Mantap banget ya. Mungkin dari Bang Joger. Oke, mungkin kalau perubahan yang dialami dari sebelum menjadi duta dan setelah menjadi duta, mungkin dari semua segi aspek yang diberikan duta menjadi lebih berkembang, seperti public speaking. Saya dapat menjadi percaya diri, dapat berdiri duduk di sini, dapat seperti itu, ngobrol di depan kalian semua, dapat percaya diri. Terus ada lagi public relation, dapat relasi banyak dari duta-dutanya, dapat menghadiri acara-acara besar di ITERA, lalu lebih self love sama diri sendiri, terus lebih ke bisa memanajemen waktu juga sih. Emang nggak beda jauh lah ya dari manfaat yang kita udah ngomongin di awal. Mungkin nih kan kita udah ngepoin tentang duta. Mungkin boleh gak sih dikasih tips and triknya, dan juga kenapa sih Sobat Duta di rumah nih mesti banget join Duta ITERA 2022? Mungkin dari Kak Vero. Oke, dari aku sendiri, kenapa sih kalian harus ikut Duta ITERA? Menurut aku, untuk kalian yang ingin eksistensinya ada di ITERA, jadi kalian tuh nggak cuma menjadi mahasiswa yang kuliah pulang, kalian itu bisa menunjukkannya itu di Duta ITERA ini. Kalian bisa menjadi orang yang lebih berguna untuk ITERA, orang yang lebih bermanfaat, dan juga membawa inspirasi kepada teman-teman kalian. Wow, keren banget ya motivasinya, tips and triknya juga. Pokoknya perlu banget join Duta ITERA 2022. Itu kalau dari Kak Vera, kita dengerin kalau dari Juna gimana nih tips and triknya, dan kenapa sih Sobat Duta harus join Duta ITERA 2022? Oke, untuk tips and trik ya, mungkin hal yang paling utama adalah percaya diri. Karena dari percaya diri itu kita berani bahwa kita dapat melakukan apa yang kita takutkan sebelumnya gitu. Dan untuk tips and trick, oh iya, jadi di Duta ITERA ini adalah ajang untuk menunjukkan potensi diri, dan juga untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang belum kamu gapai itu bisa digapai. Karena di Duta ITERA ini kita diajarkan bahwa semua orang adalah duta, semua orang adalah inspirasi. Jadi duta itu tidak terbatas Duta ITERA, tidak terbatas duta yang lainnya, karena setiap orang adalah contoh untuk orang lain, seperti itu. Wow, tepuk tangannya dong. Keren banget ya emang Duta ITERA 2022. Aku juga langsung pengen join nih pokoknya kayaknya. Tapi gimana ya, bingung gitu loh. Tapi yang penting poinnya adalah percaya diri. Itu kalau dari Juna sama Kak Vero ya, Grand Winner Duta ITERA 2021. Coba kita dengerin kenapa nih teman-teman harus join Duta, dari first runner up-nya dulu nih Kak Firia. Oke, kalau dari aku kenapa kalian harus coba daftar ya untuk menjadi Duta ITERA, itu karena balik lagi, dalam ajang pencarian Duta ITERA itu nggak dicari orang yang udah siap jadi duta, tapi orang yang paling berpotensi untuk menjadi duta. Jadi kalau kalian ngerasa diri kalian, aduh nggak layak nih untuk jadi duta, gak usah takut, dicoba aja dulu, daftar dulu. Karena dalam proses karantinanya itu, di situ kan udah dijelasin juga kan sama teman-teman yang lain, itu bakal dikasih ilmu dan materi-materi yang bakal ngebantu banget buat kalian terus mengeksplor potensi kalian gitu. Jadi kalian gak usah takut kalau diri kalian itu nggak mampu, karena kalian pasti semua orang itu pasti punya potensinya. Makanya kalian harus berani buat tunjukin potensi kalian, dan lewat Duta ITERA ini semoga potensi kalian bisa keluar sebaik-baiknya gitu. Wow, keren banget sih. Aku juga langsung jadi makin percaya diri ya. Udah diingetin percaya diri sama Juna, diingetin lagi sama Kak Fira, emang karena percaya diri itu sepenting itu. Wow, kalau untuk Bang Joger nih, kira-kira apa sih tips and trick, dan juga kenapa sih Sobat Duta di rumah harus banget join Duta ITERA 2022?
Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, tips and triknya itu kita harus konsisten dari awal daftar sampai akhir karantina. Jadi kita tidak mengecewakan orang-orang yang sudah mempercayai kepercayaannya kepada kita nih. Terus yang tadi dibilang Juna juga harus percaya diri, tidak insecure, harus bisa menjaga diri dalam kesehatan juga. Kalau untuk kenapa sih teman-teman sobat duta harus daftar Duta ITERA? Karena Duta ITERA sendiri itu adalah kesempatan yang dapat membuka kesempatan lainnya. Karena kita semua adalah Duta ITERA. Seperti tagline kita, Ragam Masa Lentera Budaya untuk Generasi Bangsa. Wow. Gila, keren banget sih. Aku seneng banget. Makasih banyak ya kakak-kakak. Duta ITERA udah join to the club Setara nih. Tes cerita Duta ITERA ya, keren banget. Udah aku niatnya mau ngasih teman-teman sobat duta influence gitu ya, ilmu-ilmu gitu ya. Tapi aku juga dapat banyak banget ilmu nih duduk bareng kakak-kakak di sini. Tapi kita nggak bakal sampai di sini aja. Kita bakal seru-seruan bareng Duta ITERA 2021 di segmen Geser Game Setara. Setelah kita tadi tanya-tanya, kita bakal nanya-nanya lagi sih sebenarnya. Cuman ini terkait mitos atau fakta setelah menjadi Duta ITERA 2021. Di sini kita juga udah siapin properti. Jadi kalau misalnya nanti aku kasih pernyataan, nanti kakak-kakak duta bisa ngasih jawabannya itu beneran fakta atau mitos. Gampang kan? Bisa banget lah ya. Bisa diambil satu buat Kak Vero, buat Juna satu, buat Kak Firia dan juga buat Bang Joget. Thank you so much. Oke. Pertanyaan pertama, games mitos atau fakta di Getar kali ini harus menggetarkan banget lah ya. Bisa nggak getarnya niruin aku getar? Nggak bisa, nggak bisa. Harus stay cool lah ya. Oke. Mitos atau fakta yang pertama nih. Bener gak sih Duta ITERA itu harus good looking? 1, 2, 3. Gimana ya? Atas. Kebalik ya say. Mitos, fakta, mitos. Oke, yang dari yang beda sendiri nih. Faktanya kenapa coba? Kenapa Duta ITERA harus good looking? Oke, aku ngelurusin bentar ya. Soalnya di masyarakat umum kan kata good looking itu sering dianggap sebagai ganteng dan cantik doang. Nah, sebenarnya menurut aku sendiri good looking itu nggak peduli kalian ganteng atau cantik ataupun jelek terserah, tapi karena yang good looking yang aku pikirin tuh orang yang bisa memperlihatkan dirinya dengan baik gitu, bisa menata dirinya, bisa berpenampilan rapi dan mengikuti gayanya itu fashionable sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi menurut aku itu dari pendefinisian good looking menurut aku. Nah makanya menurut aku seorang Duta ITERA itu perlu banget untuk good looking sesuai dengan pendefinisian yang aku punya gitu. Wow, gila keren banget sih. Emang good looking itu ternyata pengertiannya banyak ya. Jadi enak dipandang yang penting ya. Kalau mitosnya nih dari Juna, kenapa sih good looking itu mitos menjadi Duta ITERA, kenapa? Oke, kalau menurut saya sendiri, kalau yang aku tangkap tuh good looking tuh ganteng dan cantik. Nah itu salah banget ya kalau misalkan teman-teman nganggap Duta ITERA tuh harus ganteng cantik. Enggak, karena semua orang memiliki pesonanya sendiri, memiliki kelebihannya sendiri. Dan juga seperti Firia bilang tadi bener banget. Good looking itu adalah siapa yang bisa merawat dirinya sendiri dengan baik dan juga bisa menunjukkan kalau dia itu pantas di antara orang-orang lain seperti itu. Wow, keren banget ya. Jadi bisa mitos atau fakta ya, tergantung pandangan kitanya kemana. Nah selanjutnya, mitos atau fakta, jadi Duta ITERA bikin nilai turun karena sibuk. Nah kan tadi kita di awal nih udah ngomong-ngomong nih ya. Mitos atau fakta, ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, mitos. Kenapa nih? Mungkin dari Kak Vero. Mitosnya kenapa coba? Kalau aku karena masalah nilai itu jadi tergantung dari diri kita sendiri bisa memanajemen waktu atau enggak ya. Jadi nggak bisa nyalahin suatu kegiatan yang bikin jadi kegiatan IPK kita turun. Tapi dari diri kita sendiri kita bisa ngatur manajemen waktu kita nggak, kita bisa nyimbangin antara kegiatan duta dengan kegiatan akademik atau enggak. Jadi pintar-pintarnya kita buat ngebagi waktu dan menjaga nilai kita.
Wow, keren banget ya. Jadi sepakat ya, Sepakat mitos banget. banget ya, karena sebenarnya time management itu juga diajarkan selama karantina. Pokoknya ini terkait sama talk show kita yang tadi skip sebelum-sebelumnya ya, kalau belum lihat nih pokoknya ya. Terus kalau misalnya mitos atau fakta, Duta ITERA nanti tambahin sound ya, bisa gitu. Banyak banget ya permintaannya. Mitos atau fakta, Duta ITERA harus famous, terkenal. 1, 2, 3. Mitos. Kenapa nih Bang Joger? Kenapa nggak famous? Bukannya Duta ITERA itu harus banyak yang kenal ya? Sebenarnya kalau misalnya Duta ITERA harus famous atau tidak itu sebenarnya kembali lagi bagaimana dia nge-branding diri dia sendiri, bagaimana dia cara membuat agar orang-orang tuh tertarik melihat dia sebagai duta. Bukan kewajiban dia harus famous duluan gitu sih. Oh, jadi mitos ya, sepakat? Atau ada Sepakat. tanggapan lain? Aman lah ya, karena sebenarnya kalau misalnya jadi duta itu lama-lama jadi famous sendiri ya. Benar gitu banget, ya. benar banget. Karena Benar seiring banget. berjalannya waktu tuh. Iya, nanti Beriringan itu. tiba-tiba nanti kan kemarin ada maba, lo Kak Juna, lo Kak Vera, bener banget ya sih. Karena makanya yang pengen famous bisa banget join Duta ITERA 2022. Oke, lanjut. Kita masih ada mitos atau fakta kalau Duta ITERA itu harus jago bahasa Inggris. Aduh, nggak bisa bahasa Inggris, gimana ini? Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Aduh, agak ragu sih. Juna ragu, bingung. Ayo fakta. pilih yang mana? Mitos atau fakta? Oh, fakta. Kenapa nih fakta? Beda sendiri loh kamu. Mungkin bukan jago ya, tapi bisa gitu, bisa dan mau belajar. Karena di Duta ITERA ini, kenapa? Kalau bisa saya pasti fakta kalau jago. Oh, kalau oke. bisa fakta. Aku ngikut Oke, juga. oke. Benar. Agak ralat deh. Bener ya, Kalau relate bisa lah ya. fakta. Iya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan penjelasannya karena sekedar bisa itu perlu lah ya. Kalau jago aman-aman, mungkin malah lebih keren ya kalau Iya, jago iya, bahasa iya, Inggris. iya. Nilai lebih itu buat teman-teman bisa nih mumpung belum oprek atau nanti selama karantina bisa sambil belajar bahasa Inggrisnya terus. Oke, lanjut. Masih ada lagi. Jadi Duta ITERA itu bisa ngasih impact positif. Mitos atau fakta? Fakta. Aku mau tahu deh Bang Firya, kenapa coba bisa ningkatin impact positifnya itu ke sosial kah atau kemanapun gitu? Oke, itu fakta banget karena balik lagi dari selama karantina kan kita udah dapet tuh banyak ilmu-ilmu baru dan kita udah dapet juga pola pikir baru karena kita ketemu sama banyak orang hebat yang ada di ITERA. Kita bakal saling diskusi bareng. Jadi dari situ kita bisa dapet pola pikir gimana nih caranya bisa ngajak juga teman-teman lain, terutama mahasiswa ITERA lainnya untuk bisa sama-sama bareng-bareng yuk kita beri dampak nyata untuk lingkungan kita khususnya di ITERA gitu. Wow, keren banget ya. Ternyata jadi Duta ITERA itu seperti yang kita udah bahas-bahas di awal tadi, karena emang banyak banget impact positif yang buat diri kita sendiri dan juga ke orang lain. Betul? Betul sekali. Dan yang terakhir, mitos atau fakta? Jadi Duta ITERA itu harus pintar. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Aduh, Kak Vera kayak masih Ayo, ragu ya. Pilih yang mana? Aduh, dibantu dengan Juna. Gimana nih? Fakta. Wow, ada 2 fakta, ada 2 mitos. Coba dari mitosnya Bang Joger. Oke, mungkin kalau dari aku mitos kalau Duta ITERA harus pintar itu karena menurut aku sendiri pintar itu relatif. Jadi kalau misalnya Anda pintar di matematika, belum tentu Anda pintar di biologi atau segala macamnya seperti itu. Jadi saya tidak bisa terlalu mengkotak-kotakan pintarnya orang gitu sih. Oh gitu ya, jadi emang pintar itu relatif ya, setuju juga sih. Tapi kalau misalnya pendapat tadi mitos ya, Mitos. faktanya nih dari Juna, Dari mitos. mitos Juna juga. mitos. Firya, Kak Aku. Firya, Bang Firya. Oke. Buat aku itu fakta, tapi gini pendefinisian pintarnya juga nggak bisa yang pintar banget. Maksud aku orang pintar itu orang yang punya kemampuan untuk terus belajar, dia bakal terus mengeksplor dirinya. Jadi menurut aku perlu banget buat kalian pintar, terutama kayak pintar di akademik juga bakal ngebantu untuk nge-brandingnya juga ya kan. Dan jadi pintar juga dia bisa nempatin dirinya sesuai dengan lingkungannya. Jadi menurut aku ya tergantung cara pandang ngelihat pintarnya ini kayak gimana, tapi menurut aku pintar juga diperlukan untuk menjadi seorang duta.
Emang perlu juga ya, yang namanya mau belajar itu sangat diperlukan. Mungkin tadi Kak Vero juga ragu ya antara memilih fakta atau mitos nih, harus pinter. Tapi tenang aja, kalian bakal berproses bersama di Duta ITERA 2022. Wow, ngomong-ngomong ya, ternyata banyak banget ya mitos atau fakta yang berseliweran ya tentang Duta ITERA 2021-2022 juga nantinya. Tapi nggak usah ragu, karena apa? Kita bisa menjadi Duta ITERA dan berproses bersama ya. Karena tadi seperti yang Bang Joger bilang, Duta ITERA adalah kita semua. Mantep banget ya tuh. Makasih banyak ya Bang Joger, Kak Firia, Juna, dan Kak Vero atas kesempatannya untuk ngobrol bareng dan bincang-bincang tentang Setara Sutas Cerita Duta ITERA, karena banyak banget ilmu yang udah kita dapetin di sini. Mungkin kita bisa sapa bareng-bareng ya Sobat Duta di sana. Sampai jumpa Sobat Duta. Bye bye.